Audio Jungle. Halo teman-teman, Paijo Farm diinisiasi untuk media belajar bareng budidaya perairan. Akan ada beberapa playlist level yang akan memudahkan teman-teman belajar. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya selalu semangat buat konten seputar perikanan. Nah, halo teman-teman, jumpa lagi di channel Paijo Farm. Nah, kali ini dengan pembahasan yang berbeda. Jadi kali ini tidak tentang lobster air tawar gitu ya. Jadi kali ini kita akan mereview salah satu freezer yang itu adalah termasuk freezer yang termurah gitu ya. Jadi ini adalah freezer RSA ya, yang tipe 310 ya, CF 310. Jadi kapasitasnya itu 310 liter. Saya belinya sudah 1 minggu yang lalu, dan menurut saya performanya itu lumayan lah, karena memang murah gitu. Mungkin dibandingkan dengan yang lain, ini yang menurut saya cocok untuk yang baru mau beli freezer, kemudian mungkin kebutuhan rumahan dengan kapasitas yang lumayan besar tapi murah. Itu teman-teman saya rekomendasikan dengan RSA 310 ini. Nah, untuk suhunya teman-teman, jadi di sini kan ada termostatnya ya. Nah, ini ada angka 1 sampai 7 teman-teman. Nah, saya itu di angka 3 itu stabil di 17, 18 ya, 16. Nah, itu stabil di situ. Saya putar ke 4 itu biasanya ada di angka 22 ya, 22, 23 sampai 25. Nah, itu sudah lumayan dingin sekali, karena frozen food itu minus 18 ya yang dibutuhkan. Jadi ini sudah lumayan bagus sekali untuk teman-teman yang mau mulai usaha frozen food ataupun mungkin mau punya freezer ya di rumah dengan kapasitas yang besar. Cuman ada sesuatu yang memang harus diperhatikan ya teman-teman, karena freezer ini tidak memiliki lampu gitu ya, berbeda dengan salah satu produk yang itu juga pabrikan yang sama dengan RSA, jadi namanya Gea. Nah, Gea itu pabrikan yang sama dengan RSA, itu ada lampunya teman-teman, jadi ada lampu. Tapi menurut saya sih ini sudah cukup ya, untuk saya ini sudah cukup. Tidak ada lampunya seperti ini sudah cukup. Karena apa? Karena memang kebutuhan saya tidak sampai ke sana, karena saya nggak butuh display. Nah, selain itu karena ini juga nggak transparan ya, nggak kaca. Nah, itu juga harus dipikirkan oleh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh yang display, teman-teman bisa pakai yang lain ya, yang ada kacanya, yang itu bisa kelihatan ya produknya teman-teman. Nah teman-teman, ini juga sudah ada garansinya teman-teman. Jadi untuk produknya, spare part yang lainnya itu 1 tahun garansi. Nah untuk kompresor itu 3 tahun garansinya teman-teman. Ini ya sudah tertulis ya. Nah 3 tahun garansinya. Nah teman-teman, dalam pembeliannya nanti teman-teman mendapatkan buku panduan ya, buku panduan, kemudian kartu garansi ya teman-teman. Nah di dalamnya itu teman-teman bisa pelajari bagaimana keamanannya, kemudian saran-sarannya, bagaimana maintenance-nya, perawatannya ya kan, agar tidak salah. Karena banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam merawat freezer. Salah satunya adalah ketika pencairan bunga es. Kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan adalah pencairan bunga es itu menggunakan senjata tajam. Jadi biasanya dipukuli sama senjata tajam agar bunga esnya itu
rontok gitu ya teman-teman. Kalau di bukunya itu di buku dari RSA ini sudah lengkap teman-teman. Jadi nanti teman-teman, karena memang standarnya SNI ya, nah itu pasti sudah ada buku panduan seperti itu teman-teman. Nah di dalamnya itu nanti ada bagaimana perawatan yang baik ya. Contoh saja itu tadi untuk pencairan bunga es, teman-teman itu bisa pakai dua cara. Jadi yang pertama pakai air panas. Jadi air panasnya bukan dimasukin langsung ke ini ya, freezer ya, tapi pakai baskom ya teman-teman. Jadi dimasukin ke dalam baskomnya yang berisi air, kemudian ditutup, tapi dipastikan mati ya teman-teman, dimatikan dulu. Terusnya diputer sampai 0, kemudian colokannya dicabut, lalu dimasukkan deh ke dalam, tunggu sampai bunga esnya meleleh gitu ya. Kalau sudah meleleh tinggal kuras. Nah jadi pengurusannya itu juga ada salurannya teman-teman ya. Nah di sini di dalam juga ada katupnya, jadi di dalam dibuka, kemudian di sini juga dibuka. Teman-teman tinggal buka aja, nanti bisa kuras gitu teman-teman. Nah ini juga ada gagang dan juga kuncinya teman-teman. Jadi ini nanti kalau datang itu biasanya nggak langsung pasang gini, teman-teman bisa pasang sendiri nanti gitu ya. Jadi kuncinya itu nanti teman-teman bisa pasang sendiri, kemudian gagangnya itu teman-teman juga bisa pasang sendiri. Nah kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi teman-teman, untuk colokan ya, stop kontak, teman-teman usahakan ya, tapi jangan sampai ditaruh di belakang ya teman-teman, karena itu sangat berbahaya sekali gitu ya. Di panduannya juga ada, jadi itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Kalau sampai terjadi konsleting, kemudian arus listriknya itu sampai terkena bodi dari freezer, teman-teman bisa ini ya, tersetrum. Jadi teman-teman jangan sampai itu terjadi gitu ya. Dan banyak hal yang ada di buku panduannya yang bisa teman-teman pelajari. Nah aku juga lupa nih mau bahas ini desainnya. Jadi desainnya itu bagus sekali teman-teman. Untuk sekelas yang harganya murah ini, freezer yang harganya murah ini desainnya bagus sekali teman-teman. Bagus sekali ini teman-teman. Jadi ada lagi yang murahan itu, ada, bukan murahan ya, maaf. Jadi yang murah itu, freezer yang murah itu ada lagi, itu frigate. Cuman saya nggak tahu sih untuk spesifikasinya bagaimana. Nah ini untuk kompresornya itu menggunakan R600A ya. Jadi R600A teman-teman. Jadi lumayan lah gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi besar sekali. Untuk merek lain mungkin yang 310 ini sudah 2 kali lipat harga ya. Yang untuk dibandingkan dengan merek lain saja, harganya ya, harga saya beli ini itu 2.926.000 teman-teman. Jadi saya belinya di JDID kebetulan ya, bukan kebetulan, di JDID itu kan gratis ongkir teman-teman. Saya belinya di officialnya, jadi gratis ongkir teman-teman. Jadi pengiriman dari Sidoarjo ke Banyuwangi teman-teman. Kalau misalkan itu nggak di JDID ataupun nggak gratis ongkir, itu mungkin pengirimannya sekitar 200-an lebih lah teman-teman. Jadi lumayan juga gitu untuk pengiriman.
Nah, untuk di Banyuwangi sendiri, di tempat saya ini, untuk di toko-toko elektronik itu sekitar harganya 3.100.000 gitu teman-teman. Nah, mungkin bisa jadi referensi ya teman-teman, kalau mau beli mungkin di JDID juga bisa gitu ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Oke, kalau gitu cukup sekian untuk reviewnya. Nanti saya sertakan untuk spesifikasi di deskripsi secara lengkap. Kemudian kalau misalkan mau beli di JDID, mungkin saya nanti bisa share linknya ya ke teman-teman di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa.